kembali dengan Kak Elni di sini di ibadah Impact Kids Online di minggu pertama di bulan Januari. Selamat tahun baru adik-adik semuanya. Semoga di tahun yang baru ini adik-adik Impact Kids semakin berdampak di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelumnya Kakak mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat minggu ini. Terima kasih buat tahun yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami sungguh bersuka cita bisa ada di tahun yang baru ini dan boleh kembali untuk mengikuti ibadah Impact Kids Online bersama-sama teman-teman kami yang lainnya. Bapa, kami mau memulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, sebelum kita mulai untuk memuji dan menyembah Tuhan, Kakak mau ajak kita semua untuk membaca kembali ayat hafalan kita di minggu lalu. Ada yang masih ingat tertulis di mana? Ayat hafalan kita minggu lalu diambil dari 1 Korintus 16 ayat 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Elni. Nah, di sini Kak Elni punya beberapa barang nih adik-adik. Ada kotak dan ada jar bening. Nanti Kak Elni mau menjelaskan ya. Nah, yang pertama, ini adalah kotak yang berisi sesuatu loh. Kira-kira kalian bisa tebak tidak isinya apa? Pasti isinya bagus ya adik-adik. Karena kotaknya juga bagus, dibungkus rapi. Kita buka bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wah, ternyata isinya sampah adik-adik. Nih lihat, ada kulit pisang yang sudah kering, ada plastik, ada tisu juga yang udah dipakai. Wah, yuk kotor sekali, kita tutup lagi ya. Nah, adik-adik, dari luar kotak ini memang bagus ya adik-adik, tetapi ternyata di dalamnya tidak memiliki barang-barang yang bagus. Nah, sama seperti Tuhan adik-adik. Apakah Tuhan melihat penampilan kita?
Tentu saja bukan. Yang terpenting adalah Tuhan melihat hati kita adik-adik. Kedua, di sini Kak Elni punya jar bening, jar yang transparan. Nah, demikian juga tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Tuhan melihat kita, melihat hati kita, melihat apapun yang ada pada kita tanpa ada yang tersembunyi adik-adik. Dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Duduk yang rapi adik-adik. Sampai ketemu di sketsa selanjutnya. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Semuanya duduk yang rapi dan berikan telinga yang mau mendengarkan ya. Adik-adik, banyak orang melakukan perbuatan baik untuk bisa dilihat oleh orang lain. Supaya orang lain bilang, "Oh, kamu baik banget deh. Kamu rajin sekali ya." Tapi ternyata kita tidak pernah mementingkan apa yang ada di dalam pikiran atau di dalam hati kita adik-adik. Tapi pada kenyataannya Tuhan melihat apa yang dalam pikiran dan hati kita. Tuhan terlebih melihat apa yang ada dalam hati dan pikiran kita loh adik-adik. Sama seperti cerita kita di minggu ini, di mana Tuhan memilih Daud untuk diurapi oleh Samuel. Yes, benar sekali. Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja selanjutnya. Kita mau dengarkan ceritanya sama-sama ya. Pada saat itu, Tuhan mengutus Samuel untuk mencari raja untuk Israel selanjutnya. Allah menyuruh Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Allah akan memilih salah satu dari anak lelaki Isai untuk menjadi raja selanjutnya adik-adik. Isai memiliki 7 anak lelaki yang kuat, yang strong, badannya besar, sangat siap untuk menjadi seorang raja. Karena pada zaman itu, jika ingin menjadi raja, kamu tidak harus menjadi yang paling kaya, kamu tidak harus menjadi yang paling pintar. Kamu hanya perlu terlihat seperti seorang raja, yang artinya kamu harus paling tinggi dan kamu harus yang paling kuat. Wah, Tuhan mengutus Samuel untuk mencari nih adik-adik, siapa ya yang akan menjadi raja selanjutnya. Samuel meminta Isai untuk membawa kepadanya masing-masing anak lelakinya secara bergiliran adik-adik. Anak pertama tinggi dan kuat, tapi tetot, tidak dipilih. Yang kedua, yang ketiga, sampai yang terakhir, tidak ada satupun yang Allah pilih adik-adik. Padahal Samuel sudah berpikir kalau wah, anak ini yang akan menjadi raja. Oh, pasti anak ini yang menjadi raja karena dia sangat tinggi dan sangat kuat. Tetapi sayang sekali, tidak satupun dari mereka dipilih oleh Allah. Allah berkata, "Kamu berpikir tentang penampilan di luarnya, tetapi aku melihat isi hatinya seperti apa ia di dalam." Karena tidak ada satupun dari mereka yang dipilih oleh Allah, maka Samuel bertanya kembali kepada Isai, "Apakah ada lagi anakmu yang lain?" Lalu Bapak Isai menjawab, "Aku memiliki anak paling bungsu yang sedang menggembalakan kambing domba." Bapak Isai pun akhirnya memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah. Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil minyak dan mengurapi Daud. Allah memiliki Daud untuk menjadi seorang raja selanjutnya. Padahal Daud tidak setinggi dan tidak sekuat kakak-kakaknya yang lain. Tetapi Allah tidak melihat apa yang ada di luar, tetapi Allah melihat isi hati dan mementingkan apa yang ada di dalam kita.
Tuhan memiliki Daud karena ia tahu kedalaman hati Daud. Daud punya hati yang seutuhnya bagi Tuhan. Walaupun jika kita tahu di hidupnya Daud memang tidak sempurna adik-adik. Minggu-minggu depan kita akan mendengarkan cerita tentang Daud kembali. Daud juga orang yang berdosa. Dia melakukan kesalahan. Namun ketika Daud melakukan kesalahan, baik itu kepada Tuhan ataupun kepada orang lain, ia selalu mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan ia mau bertobat dan juga tidak melakukannya lagi. Wah, ternyata apa yang Tuhan pikirkan, ternyata apa yang kita pikirkan kadang tidak sama ya seperti apa yang Tuhan pikirkan, karena Tuhan melihat lebih jauh daripada kita semuanya. Yuk kita mau baca ayat hafalan kita hari ini, tertulis dari 1 Samuel 16 ayat 7b. 1 Samuel 16 ayat 7b yang berbunyi, manusia melihat rupa tetapi Tuhan melihat hati. Kita baca kalimat komitmen kita bersama-sama. Aku tahu Tuhan melihat kedalaman hatiku. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan melihat dan lebih peduli apa yang dalam pikiran kami dan di dalam hati kami. Sehingga kami mau selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan saja dan kami mau berharap kepada Tuhan saja, biar hidup kami penuh dengan penyembahan akan Tuhan dan puji-pujian akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Berkati aktivitas kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Yesus. Amin. Siapkan langkah kakiku, jalani hari yang baru, berjalan melangkah maju, karena Tuhan besertaku. Immanuel, Tuhan ada, Dia berjalan bersama, suka duka Dia nyata, karena Tuhan setia. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Ku tak takut, Dia setia. Aku anak yang berani, kuat hebat dikasihi, karena Tuhan yang sertai. Aku anak yang berani. Immanuel, Tuhan ada, Dia berjalan bersama, suka duka Dia nyata, karena Tuhan setia. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Ku tak takut, Dia setia. Aku anak yang berani, kuat hebat dikasihi, karena Tuhan yang sertai.
Tidak terasa adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita pada minggu ini. Apakah kalian bersuka cita? Tentu saja bersuka cita. Sekarang kita sudah belajar bahwa Tuhan melihat hati dan tidak melihat rupa. Adik-adik, kalau kalian sudah mengerjakan craft kita di minggu ini, kalian boleh mengirimkannya ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini ya. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. God bless you. Bye.